Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan semua. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan mengadakan seminar pendidikan profesi guru yang mana pada hari ini akan disajikan oleh saudari Monica Octaviani. Adapun judul dari desain inovasi ini yaitu desain inovasi dan paradigma baru terhadap makna guru. Sebelum kita memulai sesi presentasi yang akan disajikan oleh saudari penyaji, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada pembahas satu, yaitu saudari Atini sebagai pembahas satu, dan ada saudari Apriliani sebagai pembahas dua. Lalu di layar belakang ada saudari Nadia sebagai kameramen. Oke, tanpa memperpanjang waktu, ada baiknya kita langsung pada saudari Monica untuk menyajikan presentasinya. Pada saudari Monica, Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja. Baik, langsung saja. Saya Monica Octaviani pada pagi hari ini akan mempresentasikan mengenai desain inovasi dan paradigma baru terhadap makna guru yang sudah saya rancang. Baik, langsung saja. Adapun yang menjadi topik yang saya pilih untuk saya refleksikan yaitu topik 1 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, di mana topik tersebut membahas mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Kasel. Seperti yang sama kita ketahui, pembelajaran sosial emosional ini terdiri dari beberapa topik. Di sini saya memilih topik 1, nanti akan saya jelaskan mengapa saya memilih topik tersebut untuk saya refleksikan dan menjadi pembelajaran yang paling bermakna. Ini adalah alur presentasi kita pada pagi hari ini, yaitu ada hasil refleksi, yang kedua ada desain inovasi, yang ketiga ada rencana tindak lanjut, dan yang terakhir ada paradigma baru terhadap makna guru. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai hasil refleksi. Seperti yang sama kita ketahui, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Proses belajar kompetensi sosial emosional adalah proses belajar mengali dan mengelola emosi, baik secara diri sendiri, saya pribadi, maupun peserta didik. Di dalam kerangka Kasel ini terdapat 5 jenis, yang itu ada self-awareness, self-management, responsible decision making, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu masih hasil refleksi. Pembelajaran topik ini memberikan banyak insight baru bagi saya untuk memahami diri sendiri dan karakteristik peserta didik, terutama pada aspek afektifnya, yaitu pada sikapnya. Pengetahuan dan keterampilan mengelola emosi ini sangat penting, mengingat kita sebagai calon seorang guru profesional, tentu saja kita harus mengenali emosi kita terlebih dahulu sebelum kita mampu mengenali dan mengajari tentang prinsip Kasel ini kepada peserta didik. Pembelajaran sosial emosional diterapkan kepada peserta didik itu dapat secara rutin, dapat juga diintegrasikan kepada mata pelajaran, dan bisa juga melalui budaya sekolah seperti yang banyak sudah sekolah terapkan, yaitu 5S, senyum, sapa, salam, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masih berkaitan dengan hasil refleksi, yaitu tentang good practice atau pembelajaran bermakna. Mengapa saya memilih topik ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mengenali dan memahami kondisi sosial emosional diri sendiri dan peserta didik itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengetahui kondisi sosial emosional seseorang, saya dapat meningkatkan kesadaran diri, mengatur serta mengelola emosi diri sendiri dengan baik, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta memiliki kesadaran dan keterampilan sosial. Sehingga jika saya sudah memahami hal tersebut, saya akan dapat mengajarkan kepada peserta didik mengenai kerangka Kasel tersebut.
Berikut adalah artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi saya, yaitu yang pertama ada ruang kolaborasi, dan yang kedua ada koneksi antar materi pada topik 1 pembelajaran sosial emosional. Seperti yang sama kita ketahui bahwa pembelajaran sosial emosional ini dilakukan dengan alur merdeka. Dan pada artefak ini saya memilih pada bagian ruang kolaborasi, di mana pada ruang kolaborasi ini kami membuat teknik pembelajaran dengan menggunakan PSE. Ini saya buat secara berkelompok, yaitu kelompok PPL SMA Negeri 4 Kota Jambi. Sedangkan di koneksi antar materinya, saya membuat hubungan atau kaitan antara mata kuliah PSE ini, khususnya pada topik 1 dengan mata kuliah lain. Berikut artefaknya seperti yang terlihat di depan. Nah, selanjutnya kita sampai kepada desain inovasi. Saya membuat ada 2 desain inovasi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama forum diskusi guru, serta yang kedua itu ada refleksi diri dan layanan dukungan berbasis digital. Baik, untuk desain inovasi forum diskusi guru, adapun rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama yang akan perlu saya lakukan yaitu pengajuan ide inovasi. Tentu saja pengajuan ide inovasi ini akan saya ajukan kepada pemangku kepentingan seperti pada pihak sekolah, yaitu ada kepala sekolah serta pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab. Lalu yang selanjutnya yaitu membentuk panitia dan menunjuk fasilitator yang berpengalaman di bidangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang lebih berpengalaman kepada bidang pembelajaran sosial emosional ini kalau di sekolah yaitu guru BK. Kenapa? Karena mereka yang lebih dekat dengan siswa, mengetahui dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Bukan berarti hanya guru BK saja, tidak, tetapi semua guru juga bisa untuk menjadi fasilitator untuk forum diskusi guru ini. Selanjutnya yaitu menentukan waktu pelaksanaan, serta yang terakhir menyusun alur diskusi. Forum diskusi ini dibuat untuk melakukan diskusi mengenai bagaimana cara menjelaskan pembelajaran sosial emosional ini agar tidak hanya beberapa guru saja yang tahu, khususnya seperti guru BK, tetapi semua guru bisa memahami mengenai pembelajaran sosial emosional sehingga peserta didik dapat memahami tentang pembelajaran sosial emosional juga. Baik, selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut untuk refleksi diri dan layanan dukungan digital. Itu sepertinya saya merancang para peserta didik maupun guru itu bisa menggunakan situs web seperti Skripto, Padlet, dan sebagainya. Kenapa saya memilih Skripto, terus ada Padlet, Telonym itu tanpa diketahui identitasnya? Karena terkadang peserta didik itu jika tahu identitasnya mereka akan segan untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan, baik dalam dunia pembelajaran ataupun yang lainnya. Dengan menggunakan situs ini, siswa dapat bercerita mengenai apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan dari guru mereka, bahkan dari sekolah mereka. Jadi bukan hanya terkait pembelajaran, tapi secara menyeluruh keadaan di sekolah, misalnya seperti sarana prasarana, apa yang mereka inginkan dari sekolah tersebut. Atau juga mereka bisa menyampaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah, seperti mereka ada permasalahan dengan guru tertentu, dengan teman-teman atau sebagainya. Jadi itulah mengapa saya membuat layanan dukungan digital serta refleksi diri ini. Untuk refleksi diri ini mereka bisa melakukan refleksi atau secara mudahnya guru bisa memberikan link yang berkaitan dengan situs tersebut, lalu mereka diminta bagaimana perasaan mereka terhadap pembelajaran hari ini. Itu yang singkatnya, apakah mereka merasa puas atau ada yang kurang, apa yang belum mereka capai dari pembelajaran hari itu. Demikian mengenai RTL refleksi diri dan layanan dukungan digital. Selanjutnya yaitu paradigma baru terhadap makna guru.
Sebelum refleksi, pada awal mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, saya menuliskan bahwa guru itu adalah sosok yang sangat mulia, memiliki tugas mencerdaskan anak bangsa. Segala profesi terbentuk karena jasanya. Selain itu, guru juga bertugas untuk mendidik sehingga tercapai perubahan ke arah yang lebih baik. Sebenarnya tidak terlalu signifikan antara sebelum dan sesudah refleksi, tetapi ada perubahan antara makna guru setelah dan sesudah refleksi. Yaitu setelah refleksi, saya menganggap aktivitas yang dilakukan guru bukan hanya semata-mata mentransfer ilmu untuk mencerdaskan peserta didik secara akademis, tetapi juga memperhatikan perkembangan peserta didiknya pada aspek emosional. Utamanya pada peserta didik abad 21, guru dituntut untuk memfasilitasi mereka dalam membimbing perkembangan kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Jadi guru itu sebenarnya banyak bebannya. Mereka tidak hanya fokus pada pengetahuan peserta didik, tetapi juga kepada keterampilan dan utamanya itu kepada sikap. Makanya sekarang itu dibentuk profil pelajar Pancasila agar para peserta didik itu memiliki sikap yang sesuai dengan sesuai yang diharapkan atau yang ada di butir-butir Pancasila. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari penyaji atas paparannya. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada pembahas 1 dan pembahas 2 dipersilakan untuk memberikan saran, kritik, serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat dijawab nantinya oleh saudari penyaji. Pada pembahas 1 dan pembahas 2 dipersilakan. Pause dulu sih. Ya, tidak. Terima kasih untuk waktunya moderator. Saya sangat mengapresiasi penyaji kita pada hari ini, yaitu Ibu Monica. Presentasinya sangat komprehensif, yang mana saya di sini tertarik untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah terkait tentang desain inovasi Ibu Monica. Mungkin boleh dibantu, Bu? Oke. Tentang forum diskusi tadi. Oke. Nah, jadi di sini saya tertarik untuk menanyakan tentang desain inovasi Ibu ini terkait tentang forum diskusi guru. Apakah FDG ini sudah pernah Ibu terapkan pada di sekolah Ibu? Lalu mungkin boleh langsung pertanyaan kedua, Bu? Ya. Boleh ya. Oke, selanjutnya desain inovasi Ibu yang kedua tentang refleksi. Ibu hebat sekali menciptakan dua desain inovasi. Jadi yang kedua ini saya ingin menanyakan tentang refleksi diri dan layanan dukungan digital. Tadi saya tertarik dengan bahwa ketika peserta didik untuk menyampaikan perasaan sosial emosional mereka diminta untuk tidak perlu memberikan nama atau identitas mereka. Jadi di sini apakah secara pribadi Ibu merasa terkendala jika refleksi yang dilakukan peserta didik ini tanpa nama? Mungkin itu dulu, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator dan penyaji. Izinkan saya untuk bertanya. Tentunya presentasi ini Ibu memilih PSD sebagai materi mata kuliah yang akan dibahas. Tentunya Ibu memiliki alasannya kan? Bolehkah Ibu jelaskan mengapa Ibu memilih PSD, pembelajaran sosial emosional ini, sebagai pembelajaran yang paling bermakna? Lalu yang pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari desain inovasi, khususnya yang refleksi diri yang Ibu buat? Baik, terima kasih. Sudah. Sudah. Udah, tunggu lu, pembahasnya hilang nah kepalanya atis kok. Oke. Baiklah, terima kasih kepada kedua pembahas yang sudah mengajukan pertanyaan untuk saudari penyaji. Di sini saya ulang lagi pertanyaan yang sudah diajukan dari pembahas 1, yaitu apakah forum diskusi guru yang sudah didesain oleh saudari penyaji sudah diterapkan?
Lalu yang kedua yaitu terkait desain inovasi refleksi diri dan layanan dukungan digital. Apakah jika tanpa nama tersebut menjadi kendala? Lalu untuk saudari pembahas kedua menanyakan tentang alasan memilih PSE sebagai pembelajaran bermakna. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana saudari penyaji mengukur keberhasilan inovasi khususnya refleksi diri ini. Kepada saudari penyaji butuh waktu untuk berpikir. Oke, kepada pembahas satu dan pembahas kedua mohon izinkan saudari penyaji untuk berpikir sekitar 5 menit ya. menjawab pertanyaan dari pembahas satu terlebih dahulu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu apakah forum diskusi yang ada di desain inovasi tersebut sudah pernah saya terapkan di sekolah atau belum. Lalu yang kedua, apakah saya sendiri merasa terkendala apabila refleksi diri dan layanan digital tersebut tanpa nama. Demikian. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jawaban saya itu pertanyaannya apakah forum sudah pernah diterapkan? Untuk secara formal forum diskusi ini belum pernah saya terapkan di sekolah manapun, karena pada rencana tindak lanjutnya yang saya perlu lakukan yaitu pada forum diskusi guru ini ada membentuk panitia dan menunjuk fasilitator yang berpengalaman di bidangnya. Jadi pada saat PPL dulu saya belum sempat menerapkan desain inovasi ini. Tetapi kalau untuk hanya berdiskusi saja, saya sudah melakukan diskusi terhadap guru pamong dan juga rekan sejawat tempat saya PPL. Tapi kalau untuk secara formal dan itu belum saya terapkan desain inovasi ini. Hanya saja berdiskusi dengan teman sejawat seperti penggunaan ice breaking di dalam kelas. Kami sering bertukar pikiran bagaimana cara mengatasi peserta didik yang ini. Contohnya ada peserta didik di kelas yang saya ajar itu dia sangat aktif di sini. Dia sering sebentar-bentar keluar, sebentar-bentar jalan dan sering mengajak temannya mengobrol. Nah, di situ saya sering berdiskusi dengan guru pamong khususnya bagaimana cara mengatasi peserta didik yang memiliki emosi seperti itu. Dia itu tidak betah sepertinya di tempat duduknya, dia sering mengajak ribut kawannya. Jadi ditemukanlah dari hasil diskusi tersebut solusinya itu anak yang sering berjalan tadi, yang sering mengajak temannya mengobrol itu dipindahkan tempat duduknya agar dia tidak membawa keributan lagi di belakang. Jadi dipindahkan di depan dengan teman yang agak bisa untuk membantunya. Demikian. Tetapi saat dipindahkan ke depan, dia itu menjadi aktif yang sesungguhnya. Dia tidak yang hanya ribut. Dia itu sebenarnya anaknya yang pintar, hanya saja itu mungkin anak SMA itu masih suka cari perhatian. Dan itu salah satu diskusi yang sudah saya lakukan terkait sosial emosional peserta didik. Dan ada yang lainnya yaitu siswa yang
mengantuk, kadang kalau pembelajaran di siang hari ada yang mengantuk, kadang terlalu pagi juga mereka masih mengantuk, apalagi suasana hujan. Demikian biasanya itu dilakukan dengan memberikan ice breaking terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, atau pada saat peserta didik sudah tampak bosan, maka guru pamong kami menyarankan untuk memberikan ice breaking. Demikian. Kembali kepada pembahas, apakah sudah cukup mengerti? Ya, cukup. Ya, intinya itu belum saya terapkan. Karena ini bukan hanya menyangkut saya pribadi, tetapi juga menyangkut pihak-pihak sekolah. Yang selanjutnya yaitu, apakah saya merasa terkendala apabila tanpa nama? Sebenarnya refleksi diri dan layanan digital ini memang saya desain itu tanpa nama. Mengapa? Karena menurut saya jika menggunakan nama, ada namanya, peserta didik itu akan terbatas untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan, dan apa yang mereka inginkan dari sekolah. Sedangkan jika tanpa nama, mereka akan dengan leluasa mengutarakan perasaan yang mereka miliki serta menyampaikan setiap permasalahan yang ada pada diri mereka. Itu alasan saya mengapa mungkin kalau pakai nama, mereka akan mau menyampaikan perasaan apa permasalahan, tetapi tidak akan seluas jika tanpa nama. Itu menurut saya. Baik, kepada pembahas 1, apakah sudah cukup jelas? Sangat jelas. Terima kasih Bu Monika. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Apriliani sebagai pembahas 2. Mengapa saya memilih PSS sebagai pembelajaran paling bermakna? Awalnya pembelajaran sosial emosional ini menurut saya sangat saya itu baru mempelajari pembelajaran sosial emosional ini. Dan mengapa saya memilihnya? Karena menurut saya pembelajaran sosial emosional itu sangat menarik dan sangat penting untuk dipelajari, karena dengan mengenali emosi saya sebagai seorang guru dan emosi peserta didik, saya akan proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Awalnya saya tidak mengerti apa pelajaran sosial emosional. Mengapa sih ini harus dipelajari? Tetapi setelah saya mempelajari, oh iya ternyata penting. Dan ternyata pembelajaran sosial emosional ini secara langsung sudah kita terapkan pada proses pembelajaran. Contohnya, pada kegiatan pendahuluan saya biasanya bertanya kepada peserta didik terkait bagaimana perasaan mereka pagi ini. Ada yang bilang mengantuk, biasanya ada yang lapar. Nah, secara tidak langsung sudah kita terapkan. Dan juga biasanya di tengah-tengah itu ada pemberian ice breaking, dan ice breaking itu termasuk ke dalam pembelajaran sosial emosional. Dan ada lagi yang pembagian kelompok. Itu pembagian kelompok itu untuk menciptakan rasa social awareness peserta didik. Dan itu mengapa saya memilihnya, karena menarik dan sangat penting untuk dipelajari, sehingga saya menjadikan PSS sebagai pembelajaran paling bermakna selama saya mengikuti kuliah PPG dari semester 1 hingga semester 2. Bagaimana saudara Apriliani? Apakah sudah cukup jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Langsung saja itu pertanyaan kedua. Bagaimana cara saya mengukur keberhasilan dari desain inovasi, khususnya pada refleksi diri dan layanan digital? Sebenarnya seperti yang sama kita ketahui bahwa pembelajaran sosial emosional ini tidak ada alat ukur suatu keberhasilan secara baku. Tetapi di sini saya akan membuat beberapa indikator keberhasilan. Contohnya pada refleksi diri dan layanan digital ini kan dibuat tanpa nama. Nah, mungkin saya bisa membuat kalau keberhasilannya jika peserta didik mengungkapkan apa yang mereka rasakan secara, misalnya hanya ada satu kalimat, maka itu tingkat keberhasilannya itu masih kurang. Tetapi kalau mereka mengutarakan semua masalahnya itu panjang dan itu memang seperti keadaan sekolah atau keadaan gurunya, itu dianggap akan berhasil. Atau juga bisa diukur dengan keberlanjutan dari desain inovasi
Ini khususnya pada refleksi diri dan layanan digital. Apakah peserta didik itu hanya menggunakan hanya 1 kali saja? Berarti itu tingkat keberhasilannya masih rendah. Nah, jika peserta didik menggunakan secara terus-menerus, misalnya peserta didik yang pertama itu mengatakan bahwa sarana prasarana di sekolah itu sangat kurang misalnya. Nah, kan itu juga menjadi refleksi untuk sekolah. Berarti dari peserta didik tersebut sekolah akan mendapatkan feedback sehingga sekolah akan melakukan perbaikan. Nah, setelah melakukan perbaikan sekolah tersebut, lalu peserta didik tentunya akan mengisi lagi refleksi diri dan layanan digital ini. Nah, dari yang sarana sekolah ini masih kurang, lalu nanti peserta didik akan menjelaskan bahwa sarana sekolah sudah bagus. Nah, jadi itu cara saya mengukur tingkat keberhasilan dari refleksi diri dan layanan digital. Bagaimana pembahas 2? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baik, demikianlah dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara penyaji yang sudah menjawab pertanyaan dari pembahas 1 dan pembahas 2. Bagaimana pembahas 1 dan si seminar pada pagi hari ini? Mungkin dari saudari pembahas 1 dan pembahas 2 ada pesan-pesan dan saran atau kritik yang mungkin dapat membangun ke depannya untuk saudari penyaji. Ya, khususnya kepada desain inovasi karena ini belum saya terapkan. Nah, mungkin ada saran-saran yang bisa diterapkan untuk aplikasi yang lebih lanjut terkait forum diskusi guru dan yang refleksi diri tadi. Dulu, mungkin lah dulu. Langsung ya. Dan dia perlu ke depan enggak tuh? Dasar. Iya udah saya. Dasar. Langsung Kak. Langsung ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator Bu Rizky. Baik, mungkin saran saya ketika saya melihat desain inovasi Ibu ini sebenarnya sangat luar biasa karena ini integrasinya bukan hanya menggunakan teknologi gitu kayak yang pada tadi atau untuk refleksi, tetapi saya rasa untuk forum diskusi guru ini bagaimana kalau misalnya Ibu juga menggunakan platform juga gitu, platform online gitu. Jadi di sini untuk mempersatukan jarak yang misalnya guru itu berada di lingkungan yang tidak pada lingkungan sama pada guru yang akan melakukan diskusi tadi. Jadi misalnya ada kegiatan keluar kota, mereka juga tetap bisa terhubung untuk melakukan forum diskusi menurut saya. Yang kedua mungkin untuk refleksi dari peserta didik. Tadi Ibu berpendapat kalau misalnya tanpa nama mereka lebih leluasa untuk sharing atau melakukan refleksi tadi. Bagaimana kalau misalnya dalam kasus tertentu itu ada beberapa kasus yang mana itu serius dan itu perlu tindakan yang urgent gitu. Jadi bagaimana Ibu Monica menyelesaikan atau menindaklanjuti kasus tersebut? Kalau saya pribadi, menurut saya alangkah baiknya itu mereka memberikan nama atau Ibu memberikan note yang mana hubungi Ibu lebih lanjut. Jadi ada privasinya. Gitu. Menurut saya seperti itu untuk desain inovasi yang Ibu Monica buat. Mungkin itu saja dulu Bu Moderator. Oke, baik, terima kasih kepada pembahas 1. Dari pembahas 2 apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup, baik, mungkin sudah diwakilkan oleh pembahas 1. Baik, tak terasa kita sudah di ujung dari acara seminar ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut terlibat dalam seminar ini. Sebelum saya mengakhiri dan menutup seminar ini, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan yang mungkin sudah kita dapatkan tadi dari acara ini. Yang ingin saya sampaikan yaitu dari seminar yang sudah disampaikan oleh Saudari Monica, terdapat 2 desain inovasi yang telah dibuatnya. Yang pertama yaitu forum diskusi guru serta refleksi diri dan layanan dukungan digital. Berdasarkan saran dari pembahas 1 tadi, mengatakan bahwa alangkah baiknya jika forum diskusi guru tersebut juga menggunakan platform sehingga ketika guru yang lain sedang berada di luar jangkauan atau tidak berada di tempat tetap dapat mengikuti forum yang sedang diadakan. Lalu untuk yang refleksi diri dan layanan dukungan digital mungkin bisa
nanti ditambahkan dengan nama agar atau mungkin dengan catatan di bawahnya hubungi ibu lebih lanjut. Baik, saya rasa sekian seminar pada pagi hari ini. Kurang lebih saya sebagai moderator